Satu ruko 3 lantai yang dijadikan tempat usaha bengkel di Jalan Krendang Selatan, Tambora, Jakarta Barat, ludes terbakar. Banyaknya isi ruko yang mudah terbakar seperti karet dan oli membuat api cepat mulai merambat dari lantai 1 bangunan. Tapi sudah besar. Udah beras. Petugas pemadam kebakaran Sudin Jakarta Barat berupaya melokalisir api agar tidak terjadi perambatan ke pemukiman warga. Api diduga berasal dari korsleting listrik ruko lantai 1. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 19 unit mobil pemadam dikerahkan ke lokasi kebakaran. Assalamualaikum pemirsa, apa kabar Anda? Semoga sehat selalu ya. Sebelum kita mulai aktivitas pagi hari ini, ada baiknya kita update dulu seputar informasi menarik agar pagi Anda lebih berisi. Bersama saya, Aziz Aryat, inilah Cakrawala selengkapnya. Pemirsa, aksi seorang emak-emak di Medan saat mengejar sepeda motornya yang dicuri oleh pejalan kaki terekam CCTV dan viral di media sosial. Inilah rekaman CCTV yang merekam detik-detik seorang pria pejalan kaki melintas di depan sepeda motor korban yang sedang berbelanja di grosir di Jalan Menteng Raya Medan, Sumatera Utara. Memanfaatkan kunci sepeda motor yang tertinggal, pelaku dengan mudah menghidupkan sepeda motor dan langsung membawa kabur. Korban langsung berlari ketika mendengar motornya menyala. Sempat mengejar dan terseret, akhirnya sepeda motor tetap berhasil dibawa kabur maling tersebut. Ya, sempat ngejar. Keseret juga nggak tuh? Iya, Bang. Kasihan pula. Tapi keretanya berhasil dicuri ya? Iya, lolos. Luka itu waktu ngejar. Ada. Ini kakinya luka. Sempat terseret ya? Iya. Kakak itu waktu kemarin sendiri atau sama anak? Sama anaknya. Akibat terseret, korban mengalami sejumlah luka di bagian lutut dan kaki. Atas peristiwa ini, korban membuat laporan ke Polsek Medan Area. Sementara itu pemirsa, sebuah mobil yang dikemudikan seorang pelajar SMP terguling dan terperosok ke dalam kali di Jalan Mandara Permai 7, Kapuk Muara Penjaringan, Jakarta Utara. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kecelakaan ini. Kamera CCTV merekam detik-detik mobil minibus berwarna putih melaju kencang dari arah Kapuk Muara menuju Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara. Karena melaju sangat kencang, mobil terperosok ke dalam kali. Belakangan diketahui mobil tersebut ternyata dikendarai seorang pelajar sekolah menengah pertama. Beruntung pengemudi tidak mengalami luka-luka dan dapat segera dievakuasi oleh warga sekitar. Itu supirnya katanya anak sekolah? Iya. Satu orang? Satu orang. Enggak ada yang celaka. Nggak ada yang luka-luka? Enggak. Kayaknya sehat. Itu dia masih pakai seragam ya, Bang? Iya. Yang abang lihat dia pakai seragam warna apa, Bang? Saya lihat dari sini sih putih, biru, pakai dasi biru. Proses evakuasi mobil tersebut sempat memacetkan Jalan Raya Mandara Permai Penjaringan, Jakarta Utara. Belum diketahui pasti penyebab kecelakaan, namun peristiwa ini telah ditangani anggota unit Laka Lantas wilayah Jakarta Utara. Dari berita lainnya pemirsa, seorang wanita tewas dibacok suaminya sendiri di rumahnya di Kelurahan Limbungan Timur, Rumbai Barat, Kota Pekanbaru Riau. Diduga pembunuhan terjadi lantaran suami kesal kepada korban yang kerap cemburu terhadap dirinya. Warga di sekitar Kelurahan Limbungan Timur, Rumbai Barat, Kota Pekanbaru Riau dihebohkan dengan adanya penemuan jasad wanita di dalam rumahnya. Wanita tersebut diduga menjadi korban pembunuhan oleh suaminya sendiri. Menurut tetangga korban, sebelum peristiwa tersebut, korban dan suaminya kerap terlibat cekcok. Pada dini hari, tersangka masih mencoba untuk membujuk korban, namun korban menolak dan mendorong pelaku untuk menjauh. Pelaku yang kesal kemudian mengambil sebilah kapak dan membacok kepala korban yang sedang tertidur. Setelah membunuh istrinya,
Pelaku melarikan diri dan meninggalkan istrinya yang sudah bersimbah darah. Korban kemudian ditemukan sudah tidak bernyawa oleh tetangganya. Korban tewas dengan luka bacok di kepala. Kurang dari 24 jam polisi menangkap pelaku atau suami korban beserta barang bukti. Dari hasil interogasi, diketahui motif pembunuhan ini terjadi karena korban kerap terbakar api cemburu dan sering menyebabkan cekcok. Pelaku yang sakit hati lalu tega mengakhiri nyawa istrinya. Disitulah tersangka mencoba untuk membujuk korban, namun korban keberatan dan menolak dada dari tersangka. Dari situ tersangka timbul niat untuk membunuh korban, sehingga tersangka pada saat itu ke belakang ke dapur untuk mengambil sebuah kapak yang sudah kita amankan juga, kemudian balik ke korban dan posisi tidur langsung melakukan pembunuhan di bagian kepala. Motif saat ini itu adalah korban cemburu, kemudian tersangka sakit hati karena sering cekcok terkait kecemburuan. Akibat perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 340 atau 338 KUHP dengan ancaman seumur hidup. Pemirsa, ada cerita haru dari seorang pelajar kelas 4 SD di kota Palembang yang rela tidak menyantap makan siang yang diberi oleh sekolah karena ingat pada ibu dan kakaknya di rumah yang kesulitan untuk makan. Sikap bocah ini bernama Devi itu membuat haru para petugas dan guru. Apa yang dilakukan Devi, pelajar kelas 4 SD di kota Palembang ini, mengejutkan guru dan petugas kepolisian Polda Sumatera Selatan yang tengah membagikan makan gratis di sekolah itu. Sayang, siapa namanya sayang? Devi. Devi tinggal di mana, Nak? Balayuda. Tinggal dengan siapa sayang? Mama. Papanya lagi apa? Seperti siswa lain, Devi menerima makan gratis, tapi tidak untuk dimakan, melainkan untuk diberikan kepada ibunya di rumah. Devi ngapa mau makan sayang? Nanti Devi lapar. Mama kerjaan apa, Nak? Hah? Ngepel? Ngepel di mana sayang? Semua orang. Devi merupakan anak ketiga Suryani dari 3 bersaudara. Sejak suaminya meninggal, Suryani bersama 3 anaknya tinggal di rumah kontrakan anak pertamanya yang sudah menikah di Jalan Balayuda dalam Lorong Maju Jaya, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang. Suryani terkejut ketika Devi pulang membawa banyak makanan dan peralatan tulis. Upah menjadi tukang cuci sebesar Rp700.000 per bulan dipakai untuk kebutuhan sehari-hari dan membeli lauk seadanya. Itulah yang membuat Devi membawa pulang makan gratis dengan menu berbeda dari biasanya. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia menyaksikan Cakrawala bersama saya Aziz Aryat. Pemirsa, seorang pengendara sepeda motor menantang perwira Polres Kediri Kota saat mengatur arus lalu lintas di Jalan Urip Sumarjo, Kecamatan Kota Kediri, Jawa Timur. Inilah video saat seorang pengendara sepeda motor menantang duel Kompol Muklason, Kabak Ops Polres Kediri Kota saat mengatur lalu lintas di depan gedung IKCC ketika kedatangan Wakil Ketua Komisi 3 DPR, Ahmad Sahroni, di Kota Kediri, Jawa Timur. Kompol Muklason yang tak terpancing dengan provokasi pelaku mengarahkan pemotor tersebut untuk meninggalkan lokasi.
Usai viralnya kejadian tersebut, Polres Kediri Kota kemudian mengamankan pelaku yang diketahui berinisial RA, warga Kelurahan Mojoroto, Kediri. Pelaku bernama LZ ada keterangan sedang menjalani pengobatan di Rumah Sakit Bayangkara Kediri, tepatnya oleh dokter spesialis kejiwaan, dan tadi malam juga telah bersama-sama antara Polres Kediri Kota dan Dinas Sosial Kota Kediri untuk menindaklanjuti dengan membawa Mas LZ ini ke Malang. Sementara ibunda pelaku meminta maaf kepada semua pihak atas ulah anaknya. Ia mengaku bahwa anaknya tersebut sedang dalam masa pengobatan di Rumah Sakit Bayangkara Kota Kediri karena mengalami depresi. Ya mohon maaf sebelumnya, saya selaku mamanya juga orang tua tunggal karena bapaknya nggak ada. Beralih ke berita pilkada, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengingatkan aparat negara agar netral selama masa pilkada 2024. Megawati mengaku menerima laporan soal dugaan institusi negara yang tidak netral, bahkan memaksa rakyat mendukung salah satu pasangan calon tertentu. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengingatkan agar aparat negara netral selama pilkada 2024. Mega mengaku menerima laporan soal dugaan institusi negara yang tidak netral, bahkan memaksa rakyat mendukung salah satu pasangan calon tertentu. Padahal praktik tersebut merupakan pelanggaran yang termasuk money politics sehingga dapat dikenakan sanksi pidana. Kepada seluruh aparatur negara, pejabat kepala daerah, TNI, Polri, aparatur sipil negara, camat hingga kepala desa, saya serukan sebagai rakyat juga yang punya hak yang sama untuk bersikap netral dan tidak boleh berpihak. Saya mendengar begitu banyak laporan terhadap institusi negara yang tidak netral. Mereka memaksakan pasangan calon tertentu dengan berbagai intimidasi dan sekaligus iming-iming sembako gratis, bahkan uang. Itu semua adalah bagian dari money politik. Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto menyebut, praktik penyalahgunaan kekuasaan terjadi secara sistematis dan terstruktur di sejumlah wilayah. Melalui badan-badan hukum advokasi rakyat menerima begitu banyak laporan-laporan tentang penyalahgunaan kekuasaan dari Polri. Semula kami menyebut sebagai oknum, tetapi begitu melihat terjadi di begitu banyak wilayah, seperti di Sulawesi Utara, itu pemanggilan-pemanggilan intens dilakukan, kemudian anggota DPRD kami di beberapa wilayah tidak boleh berbicara, berbagai intimidasi kepada kepala desa, bukti-bukti sudah dikumpulkan, demikian pula di Boyolali, di Jawa Tengah, di Banyumas, juga di Jawa Timur, di Sumatera Utara, dan banyak lain. Maka itu menunjukkan tidak lagi oknum, karena adalah suatu struktur yang sifatnya hierarkis. PDIP berharap kontestasi pilkada serentak yang tinggal menghitung hari bisa berlangsung jujur dan adil sehingga tidak menciderai demokrasi. Pemirsa, dinamika politik dalam pemilihan kepala daerah Pilkada Jakarta 2024 semakin seru jelang hari pencoblosan yang akan digelar 27 November 2024 mendatang. Ketiga paslon siap adu strategi. Paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono akan menggelar kampanye akbar kedua di lapangan Banteng, Jakarta Pusat setelah sebelumnya melaksanakan kampanye akbar pertama di lapangan Cendrawasih, Jakarta Barat pada 14 November 2024. Kampanye ini akan menjadi momen penting bagi paslon di Pilkada Jakarta dalam upaya meraih dukungan luas di masa akhir kampanye Pilkada Jakarta 2024. Joko Widodo, Presiden ke-7 RI, dipastikan akan hadir dalam kampanye akbar tersebut.
Selain Jokowi, sejumlah tokoh nasional lainnya juga disebut akan hadir untuk memberikan dukungan kepada Ridwan Kamil Suswono. Kawasan Waduk Pluit Penjaringan Jakarta Utara diperkirakan akan menjadi lokasi kampanye akbar paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun Kunwardana. Cagup Dharma Pongrekun mengutarakan keinginannya untuk menjadikan kampanye akbar sebagai wadah warga menyampaikan keluh kesah mereka. Dalam kampanye akbar nanti, Dharma Kun ingin membangkitkan kesadaran masyarakat untuk memilih dirinya dan Kunwardana sebagai gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Sementara kampanye akbar paslon nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno akan digelar di Stadion Madia Kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Diprediksi para ex-gubernur DKI Jakarta seperti Sutioso, Foke akan meramaikan kampanye akbar tersebut. Sejumlah tokoh politik nasional dipastikan akan hadir di GBK. Ketua Harian Tim Pemenangan Pramono Rano menyebut akan ada kejutan untuk warga yang hadir dalam kampanye akbar di 23 November mendatang. Apakah Anies Baswedan, Gubernur Jakarta periode 2017-2022 akan hadir dalam kampanye akbar masih menjadi kejutan untuk warga Jakarta. Adu strategi jelang kampanye akbar yang akan diselenggarakan pada Sabtu 23 November mendatang menjadi momentum bagi ketiga pasangan Cagup-Cawagup untuk mengajak warga Jakarta menentukan pilihan politik mereka. Pemirsa, sejumlah kejadian viral yang terjadi di berbagai daerah di tanah air telah kami rangkum selengkapnya dalam kasus viral berikut ini. Beredar sebuah video memperlihatkan aksi tidak terpuji yang dilakukan oleh seorang pengendara sepeda motor terhadap seorang wanita pengendara mobil di Jalan Raya Sesetan, Bali. Dalam rekaman tersebut terlihat keduanya saling cekcok yang kemudian si pengendara motor langsung melayangkan bogem mentahnya ke wanita tersebut. Diketahui aksi ini bermula dari si pelaku yang keluar dari sebuah gang ke jalan raya tanpa berhati-hati yang membuat antar keduanya nyaris bertabrakan. Bukannya meminta maaf, pelaku justru menendang mobil dan juga memukul kepala korban akibat marah tak terima ditegur. Atas kejadian ini, lewat unggahannya di media sosial, korban mengaku sudah melaporkan insiden tersebut ke pihak berwenang. Viral video milik warganet saat berkunjung ke makam Sunan Gunung Jati di Cirebon, Jawa Barat. Dalam rekaman tersebut terlihat rombongan sebuah keluarga yang hendak berziarah ke makam, masing-masing dipaksa untuk memasukkan uang sedekah ke dalam sebuah kotak oleh sejumlah penjaga pintu di sana. Dikasih dulu bisa ikhlas ya masing-masing ya. Taruh aja ya masing-masing Ibu. Dikasih dulu bisa ikhlas ya masing-masing ya. Taruh aja ya masing-masing Ibu. Ibu. Meski bernada seikhlasnya, sang penjaga menegaskan agar setiap orang dalam rombongan tersebut untuk menyumbang secara individu. Praktek ini pun dianggap sangat meresahkan, mengingat oknum-oknum ini meminta bukan hanya di saat para peziarah memasuki makam, melainkan juga pada saat keluar makam. Almarhumah Nia Kurniasari, korban pemerkosaan dan pembunuhan oleh seorang pemuda, kini kembali ramai diperbincangkan. Bukan karena ada fakta baru atas kematiannya, melainkan kini makamnya banyak dikunjungi warga karena diklaim makam wanita penjual gorengan tersebut menyebarkan aroma harum. Tidak hanya itu, baru-baru ini malah beredar juga video yang memperlihatkan momen ketika penyanyi Minang bernama Misra Molai yang menggunakan makam almarhumah sebagai lokasi syuting video klip. Hal ini tentu saja membuat orang tua Nia sakit hati, tak terima makam anaknya dijadikan bahan proyekan demi keuntungan pribadi. Sekarang saya terluka, saya kehilangan anak saya. Kamu bernyanyi, siapapun Anda, tolong jangan tidak bernyanyi di atas makam anak saya. Sama siapa engkau minta izin, sama siapa kalian minta izin. Pemirsa, ada kisah inspiratif dari seorang warga asal Kokap, Kulon Progo yang memanfaatkan bahan-bahan tak terpakai untuk memproduksi busur panah bernilai jual tinggi.
Selain telah dipasarkan di Yogyakarta dan Jawa Tengah, busur buatan Joko telah dijual hingga ke luar negeri. Inilah Joko Trianto, seorang perajin busur panah asal Kulon Progo, Yogyakarta. Sekitar 12 tahun lebih, pria 55 tahun ini menggantungkan hidupnya dari hasil membuat busur panah. Berlokasi di rumah sederhana miliknya, warga asal Dusun Mulakan, Kelurahan Hanggorjo, Kabupaten Kulon Progo ini rutin membuat busur panah dengan dibantu sang istri serta sejumlah tenaga. Uniknya, ia memanfaatkan limbah atau bahan tak terpakai yang terdapat di sekitar rumahnya sebagai bahan baku pembuatan busur panah tersebut. Di antaranya seperti limbah kayu perhutani, bambu, hingga pipa paralon bekas. Terdapat 2 jenis busur yang ia produksi. Selain busur panah tradisional untuk olahraga jemparingan, ia juga membuat prototipe busur panah import yang biasa digunakan untuk olahraga panah prestasi. Dalam sebulan, Joko mengaku mampu membuat sekitar 10 hingga 20 busur panah semua jenis. Dijual seharga Rp350.000 hingga Rp700.000 per unit, busur produksinya selama ini telah dipasarkan ke berbagai daerah, mulai dari regional Yogyakarta dan Jawa Tengah hingga Sumatera, Nusa Tenggara Timur, bahkan hingga ke luar negeri seperti ke Swiss. Kemarin untuk Gandewo kami itu sudah ada pemesanan dari Swiss. Ada Swiss kemarin 10 unit, alhamdulillah. Jadi budaya kita mulai dikenal di mancanegara. Selain membuat busur panah untuk mencari nafkah dan mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari, Joko, yang juga pelatih olahraga panahan ini, juga mengaku membuat busur panah demi melestarikan sekaligus mempopulerkan olahraga panahan, baik tradisional maupun prestasi. Pemirsa, Yayasan Gria Warada milik Kanwil Kumham Banten diserbu warga karena menyediakan ratusan porsi makanan bergizi gratis bagi warga tidak mampu. Menariknya, makanan yang disediakan diolah oleh mantan napi yang sudah bebas dari penjara. Berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita pagi hari ini. Saya Aiza Aryat, pamit undur diri, tetap semangat dan wassalamualaikum. Beginilah koki rumah Gria Warada milik Kanwil Kemenkumham Banten setiap hari. Sejak pagi, 4 orang koki bergelut di dapur mengolah makanan siap saji yang akan diberikan secara gratis kepada warga yang tidak mampu. Para koki, mantan warga binaan dari berbagai kasus, dikaryakan untuk menyajikan makanan dengan menu yang berbeda setiap harinya. Gria Warada merupakan rumah makan bergizi gratis bekerjasama dengan Gria Abipraya milik Kanwil Kumham Banten. Gria Warada memiliki program sosial makan siang bergizi gratis selama 5 hari dalam seminggu. Masyarakat yang akan menikmati makan siang gratis dapat antri sejak pukul 11 siang dengan kuota 250 hingga 300 porsi menu makanan. Makanan yang disajikan secara prasmanan tergolong komplit, mulai dari lauk pauk, sayur, buah, hingga lalap tersedia. Tony Susilo, mantan napi yang sempat dipenjara karena kasus penggelapan dengan masa hukuman 1,8 tahun, merupakan salah satu mantan napi yang dikaryakan. Ia merasa puas karena masakan selalu habis dimakan oleh warga. Dikaryakan saya sebagai juru masak, Pak. Sudah ada 2 minggu, berapa ya? 2 minggu lebihan, Pak. Antusiasnya gimana tuh masyarakat? Alhamdulillah senang, Pak. Terus kan kamu yang masak sama teman-teman nih? Iya. Masakannya habis terus nggak? Habis terus, Pak. Malah suka ada yang, Bang masih ada, kita sisa kita juga kadang dikasih. Oh. Buat kita makan sore, buat malam gitu kan, persiapan buat kita. Sejak dibuka 3 pekan lalu, antusias masyarakat cukup tinggi terhadap makan bergizi gratis. Kegiatan sosial makan bergizi gratis ini, biaya operasionalnya berasal dari swadaya serta donasi para pegawai di lingkungan Kanwil Kemenkumham Banten.
Tapi sudah besar. Udah beras. Hah? Listriknya nggak bisa.